Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi terkait dengan bagaimana sih kira-kira ketika kita merasa sudah publish artikel di jurnal terindeks Scopus, tetapi artikel tersebut atau judul tersebut belum masuk ke profil Scopus kita. Kita langsung saja begitu ya. Silakan teman-teman semuanya masuk ke webnya Scopus gitu ya. Webnya yaitu scopus.com. Kemudian jika Bapak Ibu atau teman-teman semuanya sudah masuk ke homepage-nya seperti yang tertera di layar teman-teman semuanya, silahkan teman-teman bisa sign in ya. Jika teman-teman belum punya akun, silahkan teman-teman create akun terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah punya akun, kemudian saya pilih sign in. Kemudian teman-teman silahkan masukkan email dan password Scopusnya ya. Di sini saya sudah masukkan email saya, kemudian password saya. Kemudian saya pilih sign in. Nah, kemudian teman-teman semuanya, setelah kita sudah login, maka akan muncul profil kita begitu ya. Ini profil saya MA Maulana Amirul. Jika teman-teman ingin melihat author profile-nya, tinggal diklik saja view my author profile, maka teman-teman semuanya akan masuk ke laman ID-nya masing-masing. Nah, di sini saya ingin dalam hal ini ya, saya ingin memasukkan artikel ini begitu ya, artikel ini yang sudah terbit dari bulan Maret, seingat saya sudah terbit di bulan Maret, tetapi belum masuk di ID atau profil Scopus saya begitu. Nah, caranya teman-teman semuanya silahkan pilih icon tanda tanya ya, ada di pojok kanan, di daerah pojok kanan, silahkan diklik. Kemudian teman-teman semuanya bisa pilih kontak us. Sambil menunggu ya, sambil cerita. Jadi pada intinya kenapa saya ingin membuat video ini, karena terdapat perubahan begitu. Setelah saya amati terdapat perubahan cara mengklaim dokumen di Scopus dari yang sebelumnya sampai dengan video ini dibuat pada tahun 2024 bulan Juni. Oke, teman-teman, setelah tadi pilih kontak us ya, setelah pilih kontak us, teman-teman bisa pilih yang poin 3 ini, how do I request to add a missing document. Silahkan diklik. Kemudian nanti akan ada keterangan begini ya, ada keterangan. Nah, ini baru saja diupdate bulan Februari tanggal 27 tahun 2024. Oke, teman-teman, silahkan langsung scroll ke bawah, kemudian pilih email. Pilih email, kemudian teman-teman akan masuk ke laman ini. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang teman-teman sudah masuk ke laman ini ya. Kemudian teman-teman silahkan pilih peran teman-teman semuanya. Dalam hal ini pasti sebagai penulis. Kemudian kontak reasonnya, alasan kita mengontak Scopus, silahkan pilih add missing document. Kemudian teman-teman pilih missing article. Oke, kemudian untuk subjeknya teman-teman bisa tulis please index the paper. Kemudian judul artikelnya silahkan teman-teman masukkan. Di sini tinggal di copy aja ya, tinggal di copy aja, silahkan di copy. Kemudian silahkan masukkan doi-nya. Nah, di sini teman-teman bisa copy mulai dari angka 10 ini ya. Jadi setelah doi.org/ ini silahkan teman-teman copy. Jadi saya hanya mengcopy ininya saja. Kemudian silahkan pastekan. Oke, kemudian untuk dokumen, tipe dokumennya silahkan pilih artikel. Kemudian silahkan teman-teman masukkan ISSN jurnalnya. Teman-teman bisa cek ya di sini. Oke, kalau mungkin tidak ada, teman-teman bisa lihat PDF-nya. Oke, ini ISSN-nya ya, tinggal di copy saja. Atau mungkin biasanya teman-teman bisa lihat di laman utama jurnalnya begitu ya.
biasanya pasti akan ada informasi terkait dengan ISSN-nya. Dalam ini saya ternyata di PDF artikelnya sudah ada ISSN-nya, jadi tinggal copy saja. Kemudian silahkan di paste. Kemudian teman-teman silahkan masukkan kapan artikelnya terpublikasi secara online. Nah di sini teman-teman bisa cek di web jurnalnya begitu ya. Kalau misalnya tidak ada informasi kapan terpublishnya, teman-teman mungkin bisa cek di PDF-nya. Nah kita lihat apakah ada begitu ya, apakah ada. Oke, nah di sini teman-teman ternyata di halaman belakang ya, teman-teman bisa masukkan saja tanggal yang tersedia. Dalam hal ini bulan Maret tanggal 1 2024. Berarti ini ya, kita ikuti ini day berarti tanggal, bulan, tahun. Berarti 01 03 2024. Oke. Kemudian volumenya teman-teman sama, tadi teman-teman bisa lihat di laman jurnalnya. Kalau misalnya tidak ada, teman-teman bisa lihat di PDF artikelnya. Nah di sini ini ya, volume 21 nomor 1. Kita masukkan dulu volume 21 nomor 1. Halamannya kita lihat. Nah di sini tersedia informasi tentang halamannya, silahkan di copy saja. Silahkan di copy. Oke, misalnya ada pertanyaan kenapa ini nggak lengkap, mungkin bukan mungkin, tapi memang setiap isian itu ada ada pembatasan jumlah huruf begitu ya. Jadi tidak masalah, yang penting kita masukkan dulu untuk sesuai dengan informasi yang tersedia begitu ya. Kemudian untuk isian ini, your question, silakan teman-teman masukkan saja atau isi begitu ya. Kalau saya biasanya tulis please index the paper dengan judul with the title. Langsung saja copy judulnya ya, copy judulnya. Oke. Kemudian teman-teman bisa masukkan link atau doi-nya begitu untuk memudahkan admin Scopusnya. Jadi dalam hal ini saya langsung aja copy linknya, atau teman-teman sebenarnya bisa copy doi-nya begitu. Ini untuk memudahkan adminnya begitu. Oke, jika ini sudah terisi semuanya, teman-teman silahkan upload PDF artikelnya ya. Silahkan teman-teman download artikelnya terlebih dahulu. Jangan sampai lupa tempatnya. Silahkan di-download. Kemudian jika sudah terdownload, teman-teman tinggal upload filenya. Upload filenya enggak. Oke, kalau sudah seperti ini maka dia sudah terupload ya. Teman-teman tinggal mungkin dilihat aja, karena ini semuanya requirement, artinya harus diisi semuanya. Teman-teman silahkan cek apakah semuanya sudah terisi. Kalau sudah terisi, semuanya sudah terisi begitu ya, teman-teman silahkan ini pilih negara terlebih dulu. Silahkan teman-teman masukkan negara teman-teman masing-masing. Kemudian kalau sudah lengkap semuanya, teman-teman tinggal pilih send your question. Oke, kita tunggu. Oke, nah di sini kita sudah setelah memilih tadi, di sini kita sudah diberikan informasi bahwa query kita atau permintaan kita sudah diterima oleh Scopus dengan reference numbernya seperti ini. Informasi ini teman-teman juga masuk ke email kita. Nah di sini 016881 ya belakangnya, kita cek di email. Nah di sini sudah masuk ya 016881. Nah teman-teman, sebagai informasi saja, berdasarkan pengalaman, untuk respon pertama dari admin Scopusnya paling lambat itu biasanya 1 minggu. Biasanya respon pertama itu berisi tentang kira-kira kapan artikel kita, permintaan kita itu diproses. Nah setelah respon yang pertama ya paling lambat ya sekitar 1 bulan biasanya, atau 4 minggu, artikel kita itu akan mendapatkan jawaban apakah artikel kita itu masih terindeks Scopus atau tidak.
karena nanti pasti ada pasti nanti ada saja kasus misalnya ternyata artikel kita itu ternyata artikel kita itu terbit di jurnal yang discontinue misalnya. Jadi kalau memang artikelnya Scopusnya discontinue, maka ya secara otomatis artikel kita tidak akan bisa masuk ke profil Scopus kita. Jadi ya ini salah satu upaya saja, agar artikel kita bisa masuk ke Scopus. Tapi selama jurnal tersebut masih terindeks oleh Scopus atau belum discontinue begitu ya, pasti nanti artikelnya akan masuk secara otomatis di profil Scopus kita. Sekali lagi, biasanya jangka waktunya dari pertama kita request ya, misalnya hari ini, paling lambat itu biasanya 1 bulan atau 4 minggu. Jadi teman-teman pasti nanti akan mendapatkan informasi melalui email apakah jurnalnya itu, artikelnya kita itu akan dimasukkan ke Scopus, karena memang jurnalnya masih aktif di Scopus begitu ya. Kalau misalnya jurnalnya sudah discontinue, maka ya memang tidak bisa dimasukkan ke Scopus karena jurnalnya discontinue. Mungkin itu teman-teman semuanya informasi yang bisa saya sampaikan, sharing-sharing kita ya. Jika teman-teman ingin misalnya request kita ingin bahas apa berkaitan dengan penulisan artikel di jurnal Scopus terutama, silakan saja komen di bawah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.